Ya. Oke. Halo Pak Jatna, halo. Ya. Ya, oke. Bisa tampil nggak ini? PPT-nya kelihatan? Udah tampil Pak? Ya? Udah. Sudah, oke. Ya. PowerPoint-nya udah. Semua peserta diinput. Bagaimana kita mulai jam 8 aja ya? 8 ya? Belum ya? Kita 5 menit lagi Pak ya, tunggu. Ya? Peserta sudah mencapai 223 partisipan Pak. Ya. TPS total kurang lebih sekitar 500 lebih. Jadi forumnya baru nyampe 50% kurang dikit. Ya. Itu terserah Pak Jatna, apakah mau dilanjut walaupun forumnya kurang atau lanjut jam 8 saja. Kita pokoknya jam 8 kita lanjut. Oke, siap. Ya, nanti kalau memang saya masih ada waktu, ada demo untuk desain brosur. Nah, Bapak dan Ibu ini ya, udah pada mau ya buat desain brosur ya. Oh, ini udah di semua ya, yang peserta ya. Sudah kelihatan PPT-nya ya? PowerPoint-nya udah kelihatan Pak Bapak? Ya? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Tinggal pelaksanaan aja Pak, nanti kita bukan jam 8 pagi. Nanti Pak Mamat sebagai moderator, bos. Peserta yang sudah bergabung sekitar 265 peserta Pak. Ya. Untuk menit 07.57. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Halo Pak Jatna. Ya. Kita mulai. Sudah gimana? Silakan Pak Mamat. Ya, baru jam 7.08 sih. Ya. Ya, lebih ikan sepat, ikan gabus. Sepat lebih bagus. Baik Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta khususnya untuk Pak Jatna, untuk pemateri yang saya hormati, dan untuk para peserta diklat KPS yang saya hormati. Mudah-mudahan Bapak Ibu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, untuk hari ini materinya adalah manajemen pemasaran perpustakaan sekolah, dan pengakunya adalah Bapak
Sujatna S.FU. Beliau memang pakarnya dalam bidang manajemen pemasaran. Jadi memang beliau itu wideswara khusus dalam bidang pemasaran perpustakaan. Bapak Ibu, materi kita untuk Zoom meetingnya jam 8 sampai jam 8.45. Nanti lanjut dengan diskusi, forum diskusi seperti biasa sampai jam 12. Dan jam 12 dilanjutkan dengan tugas dari Pak Sujatna. Untuk singkat waktu Bapak Ibu, mungkin untuk kurikulum vitae-nya mungkin Pak Jatna mungkin nanti langsung interaktif dengan peserta Bapak ya. Mungkin sebagai pengantar dari saya sebagai host saya Mas Ramlan, dan satu lagi Bapak Dirto. Mudah-mudahan kesempatan diklat ini, Zoom ini dapat berjalan lancar dan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Jatna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman Ramlan atas waktunya diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat pagi, semangat, masih semangat ya, masih semangat. Wah, luar biasa, masih semangat Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan baik kepada kita semua sehingga saya dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu ini semuanya dari Sabang sampai Merauke sepertinya ya, karena banyak pesertanya ya. Dan selamat gabung ya di Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat, dan lulus semua. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah, saya perkenalkan, nama saya Sujatna ya. Saya sebagai pengisi suara ahli media dengan pangkat golongan 4B untuk Persib. Saya bekerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 1985. 85 saya sudah bekerja, dan memang saya dari bawah, saya masuk SLTA, kemudian saya dapat beasiswa dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, dan terakhir pendidikan saya S2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2005 lulus tahun 2007. Dan alhamdulillah dapat beasiswa dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya lahir di Lebak 5 Juli 1963 ya, di Bayah tadi sudah saya ceritakan. Saya beragama Islam, dan saya juga sudah berkeluarga. Hobi saya olahraga ya, semua olahraga saya bisa, karena memang dulunya saya ingin menjadi jenderal tapi tidak kesampaian. Bapak dan Ibu, mungkin kalau diklat-diklat semua yang ada di perpustakaan dan di lembaga administrasi negara, saya sudah semua saya ikuti, karena saya kalau naik pangkat dan golongan, saya mengajukannya ke PAK-nya ya, akan terdistribusi ke lembaga administrasi negara. Baru diproses, nanti sudah dapat PAK, sudah baru diproses oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebenarnya saya juga saya punya dua kantor istilahnya ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian lembaga administrasi negara. Nah, ini sebagai induk daripada ini suara. Saya bukan pustakawan, tapi saya di bidang perpustakaan kepada ya, mengajarnya ya, karena saya S2 perpustakaan. Baik Bapak dan Ibu, perkenalan saya cukup di situ. Kita masuk saja ke materi karena waktunya yang sangat singkat ya, memang ini harusnya 6 GP ya,
dan pertemuan kalau klasikal ini kita bisa berinteraksi ya, tapi di sini juga ya interaksinya hanya terbatas di virtual ini. Oh ya, buku saya yang diterbitkan ya, saya sudah nulis buku. Kalau di media suara biasanya di buku juga ya, kalau mulai ini pangkat dan ini sebagai pengembangan profesi harus nulis buku. Dan alhamdulillah saya sudah nulis buku. Yang pertama promosi perpustakaan, pertama saya tahun 2016 untuk naik jabatan ke tingkat media. Kemudian kedua tahun 2018 inovasi pustakawan zaman now. Nah ini saya di inovasi pustakawan zaman now saya sudah berbicara tentang orang nanti akan bekerja di rumah dan juga mengakses segala informasi bisa di rumah dan bisa orang akan tergabungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ternyata benar ya, hari ini ya pandemi COVID-19 ini kita semuanya WFH ya, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ya, dipaksa suka tidak suka, mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat Indonesia ini menjadikan masyarakat informasi ya, gitu ya. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pemasaran perpustakaan dan prinsip pemasaran perpustakaan sekolah dan pembelajaran di sini ya. Indikator keberhasilan di dalam pembelajaran ini nanti Bapak dan Ibu ya, agar bisa menjelaskan pengertian pemasaran. Dia juga menjelaskan ruang lingkup pemasaran perpustakaan, menjelaskan konsep pemasaran perpustakaan, manajemen pemasaran perpustakaan, dia juga menjelaskan bauran pemasaran perpustakaan, menjelaskan riset pemasaran perpustakaan dan komunikasi pemasaran perpustakaan, kemudian juga bisa menjelaskan program pemasaran perpustakaan dan pengembangan minat baca di sekolah kepada kita ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, adanya revolusi informasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa pada era pandemi hari ini ya, hari ini COVID-19, bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat mempunyai peranan penting sampai pelatihan ya, kita diadakan secara online ya. Yang biasanya kami mendiklatkan secara klasikal hanya 30 orang di kelas, terbatas Bapak dan Ibu, antrinya lama. Dan alhamdulillah ya, dengan ada hikmahnya ya, kita bisa mengadakan suatu diklat secara online ya, bisa diikuti sampai bisa 500 orang. Nah ini merupakan suatu hikmah daripada pandemi ini, sehingga kita terkoneksi semua guru ya, anak-anak, ibu rumah tangga semua terkoneksi 24 jam dengan jaringan internet ya, karena sekarang kebutuhannya adalah paket. Nah ini dalam era revolusi informasi ya, semua perubahan signifikan yang terjadi di seluruh belahan dunia seiring dengan adanya revolusi informasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, dalam pandemi ini ya, orang berkomunikasi secara virtual ya, karena kita tidak bisa berdekatan ya, berkomunikasi dengan pembatasan protokol yang ketat. Hal ini secara otomatis memberi tantangan baru pada seluruh profesi termasuk pustakawan. Nah, kalau di perpustakaan itu ada yang namanya pustakawan, Bapak dan Ibu kan dulu ya, bukan pustakawan. Nah, pustakawan yang mengelola perpustakaan ya. Ada pustakawan, ada perpustakaan. Ada perpustakaan, ada pustakawan. Pustakawan itu apa? Kalau di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa di pasal 1 ayat 8,
pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Itu definisi daripada Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mengenai pustakawan. Kalau perpustakaan apa? Kalau perpustakaan saya ambil dari undang-undang karena itu sebagai landasan hukum bekerja di perpustakaan. Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ya. Bahwa perpustakaan ya kalau menurut Sulawesi Basuki suatu gedung ya, suatu gedung dan ada buku dijajarkan, diolah, diklasifikasi, dikatalogisasi dan tetapi tidak untuk dijual belikan kalau bebas. Berbeda-beda para pakar dan para ahli yang pendapatnya dari definisi perpustakaan. Tapi kalau definisi perpustakaan di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang bagus guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustaka. Nah itu definisinya ya daripada definisi perpustakaan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ya hadirnya komputer pribadi dan jejak telah mengubah tatanan perilaku ya, pencarian informasi dengan HP, dengan komputer, dengan laptop, orang bisa berinteraksi dengan teknologi sekarang. Orang dapat mencari, berbagi ataupun menghasilkan informasi hanya melalui komputer pribadi di rumah. Nah, di kantor atau di tempat lainnya tanpa harus selalu mengandalkan perpustakaan. Ya. Seorang dapat terhubung dengan penyedia informasi dimanapun di seluruh penjuru dunia hanya melalui komputer pribadi. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi perpustakaan Bapak dan Ibu, ya, bahwa pesaing kompetitor yang sangat sekali berat. Bahwa bagaimana kita memasarkan perpustakaan agar perpustakaan kita itu bisa ya diberdayakan oleh perpustakaan sehingga orang menarik, ya, menarik. Karena apa? Kalau di perpustakaan itu koleksinya yang up to date, ya, valid, ya, ada fisiknya, ya. Tapi kalau di internet kadang-kadang ya tidak jelas asal usulnya, ya, asal usulnya. Nah, fenomena globalisasi menghadirkan nuansa kompetisi. Segala sesuatu harus diraih dengan segala kemampuan yang ada dan tidak lagi hanya berdasar pada aturan dan keputusan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan layanan dan informasi seseorang dapat berperan dalam kompetisi dan tetap bertahan di dunia global. Bapak dan Ibu, ya. Seorang harus memiliki informasi yang memadai, ya, di bidangnya, terutama pustakawan yang mengelola perpustakaan. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan layanan dan informasi seseorang dapat berperan dalam kompetisi dan tetap bertahan di global. Maksudnya di sini bahwa kita ya harus eksis di perpustakaan karena perpustakaan adalah tempat mencari informasi. Tentunya perpustakaan bukan hanya klasikal saja, tapi koleksinya sekarang bisa dialih mediakan, ya. Kalau dalam ilmu pemasaran, kalau orang mencari informasi datang ke perpustakaan Bapak dan Ibu datang, ya. Kemudian Bapak katakan tidak ada, sudah jauh-jauh dari sana dari Serang datang ke perpustakaan nasional Republik Indonesia untuk mencari informasi, datang di front office ya dengan pelayanannya umpamanya kurang bagus dan bagus, tapi alhamdulillah perpustakaan nasional Republik Indonesia ini ya kita berorientasi kepada perpustakaan, kita terapkan layanan prima Bapak dan Ibu, ya, yang ditempatkan di
office juga yang murah senyum, selalu tersenyum. Ya. Nah ini jangan tempatkan orang yang jutek kalau di front office. Karena apa? Bisa mengecewakan ya seorang pemustaka, ya bisa mengecewakan. Karena dalam ilmu pemasaran satu orang yang kecewa akan mewakili 25 orang yang kecewa. Mereka akan bilang-bilang kayak gosip. Oh, cepat sekali beredar. Ya, dari mulut ke mulut itu sangat berbahaya. Promosi yang paling murah meriah tapi efektif. Nah ini, itu dari mulut ke mulut itu ya. Maka ini perpustakaan. Ya, jangan katakan kalau sebagai pengelola perpustakaan jangan sampai katakan tidak ada. Bilang walaupun tidak ada, bilang ada. Bagaimana caranya? Kan ada silang layar, tukar menukar koleksi. Ya, apalagi sekarang mudah dengan ada jaringan, bisa kirim soft file, PDF dan lain sebagainya atau media. Ya, tanya ke perpustakaan sekolah yang lain, Pak, ada buku tidak? Nah, untuk mengatasinya ke perpustakaan, itu bisa tolong saya minta waktu 10 menit saja, karena buku ini sedang dipinjam, ya kan? Nah, mereka akan duduk, ibu silakan duduk di sana. Kalau ibu haus, ada di lobi sana air dispenser sediakan tuh di lobi itu, ya. Bila perlu dekat dengan ini ada kafe, ya, perpustakaannya didesain orang ngantuk bisa minum kopi, atau Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga di lobi itu taruh seperti yang ada di bandara tuh, masukin uang 5.000, masuk keluar tinggal ada kopi, ya ada teh, ya ada macam-macam gitu ya, ada pokoknya aqua dan sebagainya. Nah, kalau habis tinggal telepon aja, kerjasama dengan koperasi, telepon Pak ini habis, tapi nanti kan ada kontribusi tuh untuk masukan, ya, untuk masukan bisa seperti dana taktis, ya. Nah ini harus punya inovasi, ya, punya inovasi. Bagaimana seorang kepala itu ya membangun tanpa walaupun tidak ada anggaran tetap berjalan, ya, berinovasi dan perpustakaan tetap eksis, ya. Nah di sini perpustakaan harus berbenah diri, merorientasi keberadaannya dan berkompetisi dengan lembaga informasi institusi perpustakaan lainnya maupun dengan sumber informasi virtual. Nah tentunya Bapak dan Ibu, apalagi dengan layanan pandemi sekarang ini ya, itu bisa dialih-mediakan. Apalagi sekarang ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia membuka iPusnas, layanan virtual, layanan digital. Bapak dan Ibu sudah bisa download, ya, bisa di Play Store, ya, di Play Store. Bisa kita pinjam anak-anak, bisa, oh ya pakai Play Store, cari buku, karena di situ banyak, ya, sudah banyak di situ. Ininya apa? Koleksinya, ya. Jadi di sini perpustakaan perlu menerapkan konsep dan teknik pemasaran sebagai strategi pengembangan lembaga informasi perpustakaan secara total, ya. Karena apa? Kalau walaupun itu perpustakaan itu, ya, koleksinya update, ya, koleksinya banyak, tetapi tidak dipasarkan atau tidak dipromosikan, orang mana tahu, nggak tahu isinya koleksi itu apa, perpustakaan itu apa, nggak tahu mereka kalau tidak dipromosikan atau dipasarkan. Tentunya kalau ada buku baru dipasarkan melalui melalui flag, melalui pustaka, ada siswa baru, ada mahasiswa baru, harus diinformasikan bahwa perpustakaan kami lengkap, Bapak dan Ibu. Silakan baca datang ke perpustakaan dengan buku-buku yang update, menarik, kita dengan kata-kata kalimat yang bisa menarik sehingga ya kita kalau di dalam ilmu pemasaran walaupun itu KW 10 katakan KW 1, ya, supaya mereka menarik. Bagaimana? Wah kalau layanan layanan elektronik ada nggak Pak? Oh ada. Dengan sarana dan prasarana, wah sangat sejuk. AC-nya, ya, jangan sampai orang langsung datang ke perpustakaan begitu 15
menit gerah, AC-nya nggak ada, ya kan? AC-nya nggak ada. Terus kemudian begitu masuk gerah, panas, tiga anak-anak semua masuk di situ, udah debunya lagi banyak. Wah, lama-lama dia kena penyakit juga, TBC. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jadi perpustakaan itu harus ditata, ya, kemudian sarana-sarananya juga, desainnya juga menarik, kemudian ruang baca, ruang diskusi ada, ya, ruang pamerannya juga, buku-buku baru ada di lobi, kemudian orang sambil istirahat sambil membaca, ya kan, sambil minum di luar ada disediakan. Nah itu sekarang harus tidak perpustakaan itu kesannya sekarang sudah modern, ya, karena apa, anak-anak sekarang ini maunya santai, bisa baca, ya ini. Nah itu ya kepada diperlukan bagaimana kita bisa meyakinkan pimpinan agar perpustakaan Bapak dan Ibu itu berubah, ya, setelah Ibu dan Bapak menerima materi dari kami Pusat Pendidikan dan Pelatihan, harus bisa berinovasi sebagai kepala perpustakaan sekolah, ubah, ya, ide-ide Bapak sehingga semua Bapak Ibu, ya, semoga bisa mengaplikasikannya di sekolah tersebut, ya, sehingga nanti di dalam akreditasi pun Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sebuah akreditasi yang baik. Apalagi ada namanya pemilihan perpustakaan terbaik tingkat nasional, ya, seperti Wonosobo, itu luar biasa Bapak dan Ibu. Wonosobo yang bagus sekali pengelolaannya, memang didukung juga oleh pemerintah setempat, baik ya, bupatinya maupun stakeholder yang lain. Bapak dan Ibu, masuk ke konsep ini dasar perpustakaan digital. Nah ini memang cocok sekali dalam keadaan sekarang ini, pandemi, ya, pandemi, bahwa perpustakaan harus berubah total, beradaptasi, berkolaborasi, ya, dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan tentunya seorang pengelola perpustakaan tidak gaptek, ya, dalam teknologi. Karena apa, sekarang kalau kita gaptek, ya udah tertinggal, goodbye, ya kan? Memang kalau anak-anak sekarang sih saya yakin yang kelahiran tahun 80 ke atas ini generasi milenial atau generasi digital natif, ya, itu semuanya tidak gagap teknologi. Mereka lahir, begitu lahir sudah diperkenalkan dengan teknologi. Kalau macam saya ini yang lahir jadul tahun 1963, ya tentunya begitu lahir kita boro-boro melihat teknologi, ya, TV pun masih hitam putih, banyak remek-remeknya. Nah ini kalau kita disebutnya yang generasi 80 ke bawah, disebutnya adalah generasi digital pikiran. Karena apa? Ada teknologi, kita pelajari, tapi kita bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar identitas yang kuat-kuat ini tidak tertinggal dan tidak kalah juga sama anak-anak generasi milenial, ya kan? Nah, kita pelajari karena kita lebih duluan lahirnya. Nah ini banyak orang yang malas mau belajar, nggak mau dia melihat teknologi bahwa keberadaan dengan adanya teknologi kita bisa di dunia ini, ya, tidak ada batas negara dan lain sebagainya. Dan ini perpustakaan digital, ya, perpustakaan digital menyatukan pustaka, ya, konten dan teknologi informasi menjadi salah satu solusi meningkatkan minat baca. Hal ini selaras dengan Undang-Undang 43 tahun 2007 pasal 22, 23, 24. Pasal 22 perpustakaan umum, pasal 23 perpustakaan sekolah. Coba Bapak dan Ibu baca di pasal 23, di situ, ya, wajib harus ada teknologi informasi dan komunikasi, dan juga ada anggaran 5%. Nah di situ, ya, anggaran perpustakaan, ya. Kemudian di pasal 24 itu buku perguruan tinggi,
Nah, konsep perpustakaan digital, aplikasi digital library adalah aplikasi menggabungkan membaca digital dan berinteraksi antar warga lewat media sosial yang dapat diakses. Masa keanggotaan ini Pusnas ya, yang kami promosikan juga, pasarkan juga kepada Bapak dan Ibu ya, Bapak Kepala Perpustakaan, supaya agar nanti setelah datang di masing-masing instansi bisa mendownload Pusnas atau OneSearch ya, perpustakaan nasional, sehingga kalau ada orang yang membutuhkan informasi bisa terkoneksi juga dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan keberadaannya adalah kota negara. Jumlah kopi buku ya, kemudian waktu pinjam, yang pinjam ya. Nah ini Pusnas kepada Ibu ya. Nah ini sekaligus saya sisihkan ini karena ini penting, karena di masa pandemi ini memang kita mencari informasi beralih ke digital, ya berbasis digital, koleksi berbasis digital semuanya. Nah di sini juga ada pintu utama ya, di Pusnas ada koleksi, ada pustaka, ada buku ya, buku cetak buku atau beredar. Nah ini user statistik ya, bahwa yang suka mendownload ya ini ada 111.933 per jam. Jumlah usernya adalah 81.238. Jumlah member baru 4.040 data tahun 2017. Nah, itu performanya ini jumlah bukunya, bukunya ya sekarang sudah bertambah, sudah ada sekitar 6 ribuan lah kalau sekarang bertambah. Ini kan 2017 sih sudah bukunya sekitar 288 ribu, 288 sekarang sudah lebih ya, sudah lebih. Yang dipinjam banyak sekali ya, bahkan sudah kali yang antri memang nanti sebab pada bisa pinjam bisa 3 hari waktunya dan di download ya. Nah ini lokasi banyak ya, yang Jakarta juga ada 38%, Surabaya. Oke, nah ini sebelum di Pusnas ya, karena ada kaitannya dengan layanan pustaka secara digital. Kemudian itu juga bisa terkoneksi untuk memberikan layanan pustaka kepada siswanya, kepada guru dan lain, bahwa juga bisa melakukan Pusnas dan OneSearch Pustaka Nasional Republik Indonesia. Nah kemudian ya, dasar buku bagi peraturan sebagai dasar pengembangan perpustakaan pada tadi pembukaan Undang-Undang 45 Alinea keempat, yaitu apa fungsinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah ini juga bahwa perpustakaan sebagai sarana prasarana pendidikan. Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya, di sini ya banyak di situ ada pasal 22 perpustakaan umum, pasal 23 perpustakaan sekolah, pasal 24 perpustakaan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, pasal 25, 26, 28 perpustakaan khusus itu diatur sendiri. Kemudian pasal 48, 49, 55, 1 pemberdayaan minat baca mulai dari keluarga sampai ke masyarakat pendidikan. Peraturan pemerintah 38 tahun 2007, perpustakaan adalah urusan wajib di sini, urusan wajib di seluruh Indonesia harus ada perpustakaan. Sekarang kalau sekolah tidak ada perpustakaan tidak terakreditasi. Mau diakreditasi kadang-kadang ada juga sih yang nakal ya, dia pikir perpustakaan lain pindahkan selesai dua akreditasi udah dapat, perpustakaannya hilang lagi. Nah itu nggak boleh. Sekarang begitu nanti ada pengecekan ya harus ada secara permanen, bahwa kalau sekolahnya ingin jadi sekolah favorit, perbaiki dulu nomor 1 perpustakaan. Perpustakaan yang bagus pasti hasilnya, outputnya anak-anak sekolahnya itu pada pintar-pintar bisa. Karena apa? Perpustakaannya bagus mereka. Apalagi seorang kepala perpustakaan harus duduk bersama dengan
Kalau ada memberikan tugas, langsung tugas ke di perpustakaan, Nah, karena kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang paling efektif ada di perpustakaan, karena perpustakaan itu ya kalau guru kan memberikan pelajaran hanya beberapa jam saja. Belajar yang sebenarnya adalah di perpustakaan, karena perpustakaan juga sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Walaupun kita udah S3, ya, S2, S1, S2, S3, ya tetap kita harus belajar, ya belajar terus, ya bahwa belajar, ya membaca, baca. Karena apa, kalau dalam Islam kan baca itu wajib baca. Karena orang banyak baca, banyak tahu, banyak tidak baca, banyak tidak tahu. Ya, orang banyak, tapi kan pintar. Semua manusia ini semua tidak ada yang bodoh, hanya malas, tidak mau tahu, ya kan? Kalau mau tahu, ingin tahu terus, banyak baca, banyak mendengar, banyak diskusi, banyak berkomunikasi, banyak berinteraksi. Nah itu akan menambahkan keilmuan kita dan wawasan kita. Ya, saya percaya kalau selalu membaca, ya karena banyak itu tidak kena penyakit Alzheimer. Tahu penyakit Alzheimer? Lupa, ya kan? Karena di neuron sini kalau tidak digunakan dia akan mengkeruh. Ya. Kalau digunakan selalu digunakan membaca, sudah tersimpan seperti komputer aja. File-filenya banyak di kepala kita nih. Walaupun kita suruh berbicara 24 jam non-stop, kita terus ngalir saja. Karena apa? Sudah banyak file-filenya yang kita baca di kepala ini. Ya kan? Jadi terus bisa kita tidak ada yang namanya kata loadingnya lama, loadingnya akhirnya blank, apa yang mau dibicarakan, ya itu banyak. Karena apa? Mereka malas mau membaca, ya. malas ke perpustakaan. Bahwa ilmu itu penting, ya kan? Ilmu itu bisa juga ditularkan kepada orang lain. Kenapa? Ini suatu keberkahan. Terus kalau mereka pelajari akan mengalir terus, berikan MLM ke kita, ini ibadah, ya, pahalanya. Kalau saya menulis buku juga istighfar, nanti akan dibaca oleh anak cucu saya. Kalau saya sudah tidak ada lagi, saya sudah meninggalkan suatu ilmu, ya, yang diberikan kepada masyarakat luas, ya, akan saya ikhlas beri manfaat, ya. Kita ada apa namanya, meninggal, ada kita beri manfaat kepada masyarakat. Saya percaya kepada itu semuanya guru pasti sudah menulis semua dan diterbitkan oleh Perdana Menteri, ya. Peraturan 41 tahun 2007 perlunya kelembagaan perpustakaan. Nah, semua di sekolah pun juga harus ada kepala, ya, ada staf, ya, minimal 3 orang. Ada kadang-kala sekolah itu mengelola perpustakaan hanya 1, jadi kepala juga, ya, paling dibantu oleh ini pesuruh. Nah, itu kalau ini nanti dikunci oleh pesuruh ininya. Nah, perpustakaan itu banyak juga seperti itu. Tapi harus ada kelembagaan, langsung di bawah kepala sekolah, ya, punya staf, ya, dan punya anggaran, punya suatu program, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah itu, ya. Kemudian Dinas nomor 25 tahun 2008 standarisasi tenaga sekolah Bapak dan Ibu, dengan kehadirannya Bapak dan Ibu tingkat ini, ya, tingkat kepala perpustakaan sekolah itu, karena ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar kepala perpustakaan sekolah dan standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah, ya. Nah, karena apa? Di situ ada sertifikasi, ya, ya kalau enggak, ya ada kelebihan mengajar 12 jam, nah, yang ditempatkan di perpustakaan itu, ya, harus mempunyai sertifikat kepala perpustakaan sekolah, yang kalau yang sebagai kepala, ya. Lalu tenaga pengelola perpustakaan sekolah bisa mengikuti tingkat teknis pengelola perpustakaan yang 110 DP, dan ini untuk kepala hanya 110 DP, ya. Baik, kita lanjut. Di sini Bapak dan Ibu, ya, tadi pemahaman ahli perpustakaan sudah saya sampaikan pada awal bahwa di sini pengertiannya, ya, Undang-Undang
kemudian pelestarian informasi dan rekreasi para pustakawan ya, pasal 1 ayat 8 bahwa perpustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan dan pustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengembangan pelayanan pustaka. Nah, wajib pasal 7 dan 8 ayat 1 butir E dan butir B. Pemerintah berkewajiban dan pemerintah provinsi kabupaten kota berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan pengembangan perpustakaan. Nah, kalau pasal 7 dan 8 itu di pasal 52 itu ada sanksinya, yaitu sanksinya sanksi administratif kalau tidak melaksanakan, bahwa buktinya bahwa pasarkan perpustakaan yang tanpa dipromosikan, bahwa perpustakaan tidak akan isinya tidak akan diketahui oleh pemustaka. Sebutannya sekarang pemustaka ya, yang penggunaan perpustakaan itu pemustaka juga disebutkan bahwa pemustaka adalah seseorang atau sekelompok masyarakat atau lembaga organisasi yang berada di bidang layanan perpustakaan. Nah, itu prinsipnya pada pemustaka. Jadi pemustaka sudah merangkum semua. Nah, sekarang sebutannya pemustaka ya, bagi pengguna perpustakaan. Di sini fungsi perpustakaan Bapak dan Ibu ya ada sebagai fungsi pendidikan ya, di sini sebagai fungsi penelitian, sebagai pelestarian ya, konservasi, informasi dan rekreasi ya. Ya, di sini pendidikan artinya perpustakaan sebagai sebuah lembaga yang bersifat pendidikan atau mendidik atau berkenaan dengan pendidikan. Seseorang dapat belajar secara mandiri di perpustakaan dengan menggunakan bahan perpustakaan yang ada di dalam perpustakaan yang mengandung ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan. Pada ibu penelitian tentunya memberikan skripsi atau tesis disertasi tentunya butuh referensi atau daftar pustaka ada di dalam perpustakaan yang paling bukan dari internet www.com ya, kalau pas ditanya penguji, kalau saya penguji langsung tanya bukunya warna apa, bingung dia ya kan, udah cari dulu bukunya, bingung juga nyarinya di pasar nggak ada, itu repot. Lebih baik referensinya dari perpustakaan, tahu kita bukunya ukurannya, warnanya apa, hijau atau biru, ukurannya 12 kali sekian kan. Nah ini jadi kita harus tahu bahwa secara kimia harus dibuktikan dengan apa secara kritis. Bapak dan Ibu ya, perpustakaan sebagai sebuah lembaga yang memberi jasa dengan penyediaan sumber-sumber bahan penelitian ya tentang suatu atau berbagai masalah untuk mendukung penelitian secara sistematis, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru atau yang lebih baik ya. Kemudian di sini perpustakaan juga harus dilestarikan koleksinya ya, koleksinya. Pelestarian artinya penanganan yang berhubungan langsung dengan benda atau kerusakan koleksi ya, oleh karena udara lembab, faktor kimiawi, serangga dan mikroorganisme harus dihentikan, mencegah kerusakan lebih lanjut, melestarikan hasil kekayaan intelektual bangsa ya. Karena apa harus dilestarikan di tempat musik? Karena semua penerbit yang menerbitkan buku kita ya harus setor ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kabupaten Kota kalau yang di daerah ya. Nah ini disimpan, didepositkan. Nah ini akan tercatat dan tersimpan di perpustakaan bahwa buku ya semua penerbit wajib ya, karena ada Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak harus diserahkan 2 eksemplar ke Perpustakaan Nasional maupun ke Perpustakaan Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian informasi artinya perpustakaan bersifat menyediakan sebagai informasi atau penerangan kepada semua orang ya. Kemudian rekreasi artinya perpustakaan bersifat memberikan sesuatu yang dapat menggembirakan hati dan menyegarkan pikiran.
juga melalui bahan-bahan perpustakaan seperti novel, cerita, atau fiksi dan sebagainya. Apalagi kalau ada pustakawannya aja sekarang berinovasi, berkreatif gitu ya. Dia datang umpamanya ke rumah sakit, ke tempat jompo, datang untuk pelayanan perpustakaan. Mereka apa yang mereka senangi di rumah sakit, umpamanya novel dan sebagainya, kasih sebagai terapi, pengobatan juga pada mereka. Kenapa? Bisa kalau dia dengan senang baca buku, dia senang sekali, lupa dengan sakitnya. Otomatis dengan penyembuhan itu cepat. Nah itu bisa terjadi. Orang membaca, ya saking asiknya membaca, lupa juga dengan sakitnya. Nah, itu bisa terjadi, bisa total. Nah ini perlu bisa dilakukan oleh pustakawan. Coba kalau ada pustakawan seperti itu, ya setiap ada kegiatan seperti itu dia upload atau didokumentasikan ya pakai YouTube dan dikirim di YouTube ya, di videokan, insya Allah nanti akan bisa membangun personal branding daripada pustakawan ya. Seperti penjelasannya Ya, waktu 4 menit lagi. waduh, bukan juga ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa kalau nanti masih banyak sebenarnya bisa dipelajari, dibaca. Karena apa? Guru saya yakin suka membaca, banyak baca, banyak tahu ya. Bapak dan Ibu. Dengan membaca kita bisa tahu ya bahwa ini. Nah di sini Bapak dan Ibu ya, jenis perpustakaan yang Undang-Undang 43 tentang perpustakaan di pasal 20 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga non kementerian, sebagai pusat deposit, sebagai pusat penelitian, sebagai pusat pelestarian, sebagai pusat pengkajian, sebagai pusat jejaring perpustakaan seluruh Indonesia dan keberadaannya di ibu kota negara. Berarti kalau ibu kota negara pindah, perpustakaan nasional Republik Indonesia ini tidak juga. Ya, mudah-mudahan sih nanti di Jakarta ada, di Kalimantan ada. Perpustakaan umum diperuntukkan untuk masyarakat luas, tidak membeda-bedakan umur, golongan, ras, agama, dan sosial ekonomi. Ya, nah, di situ perpustakaan dari anak TK sampai kakek-kakek boleh belajar di perpustakaan. Makanya perpustakaan harus menyiapkan anak-anak untuk dan sebagainya. Ya, pusat sekolah atau madrasah, pusat sekolah terintegrasi dengan kurikulum. Terintegrasi dengan kurikulum dan tempat penelitian sederhana pembelajaran antara guru dan siswa dan murid. Ya, nah ini perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat dan tempat pengkajian dan sebagai jantungnya perguruan tinggi perpustakaan. Ya, sebagai tempat pengkajian dan tempat pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. Nah di sini pasal 25, 26, 27, 28 bahwa perpustakaan khusus itu diatur tersendiri, bahwa perpustakaan khusus yang ada di departemen dan tempat-tempat pendidikan lain. Nah ini memang di sini perpustakaan khusus ya hanya diperuntukkan layanan secara terbatas di organisasinya dan lingkungan sekitarnya dan untuk pengambilan keputusan perpustakaan khusus. Jadi di Indonesia ini ada 5 perpustakaan. Ya, kalau perpustakaan umum juga bisa terbagi. Ada perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, dan perpustakaan kecamatan dan kelurahan. Sekarang kelurahan ini lagi digiatkan nih. Ya, karena ada layanan berbasis inklusi sosial terapkan. Bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan ilmu yang ada di perpustakaan yang bisa sejahterakan seperti bagaimana membuat singkong yang bisa jadi singkong kecil dan sebagainya ya, bisa bagaimana menanam ikan lele yang baik, bagaimana mengelola tanaman yang baik dan sebagainya sehingga bisa menambah income. Maaf, halo. Oke, pengertian pemasaran dan ruang lingkup pemasaran perpustakaan suatu proses sosial yang Senjata, maaf ya waktu 1 menit lagi mau habis karena jam 9 nanti ke diklat layanan ya. di Kipas ya.
apa sih Pak? Oke, mungkin nanti ini aja ya, tugas mereka harus baca nanti bersatu apa namanya didiskusikan aja, diskusikan lagi serta ya, saling baca semua, bisa saling sharing di situ. Kira nanti saya lihat perlu diskusi ya Pak Muhammad ya. Ya, oke. Di sini pemasaran 1 menit lagi ya. Lagi Pak ya? Jadi bisa tambah 30 menit lagi nggak untuk Nggak bisa, Pak. desain ini kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh iya, Karena waktunya yang harus masuk ke layanan ya. ya. Baik ya. Nah ini 1 menit lagi ya. Oke. Pemasaran suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan yang baik. Offline dan film tahun 2009 halaman 6. Nah, pemasaran seringkali digambarkan sebagai sistem menjual produk, padahal penjualan hanya merupakan puncak kecil. Pemasaran produk tidak terkecil, tapi sendiri dalam khotbah dan film 2009. Ya. Di sini pentingnya pemasaran, Bapak dan Ibu, ya di sini bahwa diperlukan kreativitas pustakawan dalam melakukan atau tenaga pengelola perpustakaan ya di sekolah melakukan pengolahan informasi mulai dari koleksi, prosesi, sistematik, preserving, information di perpustakaan dapat memberikan layanan informasi yang sesuai kebutuhan perpustakaannya. Jadi kita memberikan layanan sesuai kebutuhan perpustakaan ya apa yang diinginkan ya, harus ada kita kajian perpustakaan sehingga kita bukan hanya kita maunya kita adakan tapi mereka tidak kalau mereka yang diinginkan ada pasti mereka akan datang daripada mereka beli lebih baik pustakawan sebagai profesi yang memiliki kompetensi ya mengelola informasi atau informasi yang tepat sampai pada orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan format dan cara yang tepat serta di tempat yang tepat. Pustakawan merupakan pemain kunci yang memiliki kekuatan dan pengaruh mengelola pengetahuan masyarakat khususnya perpustakaan sastra. Diperlukan strategi tersendiri yang mampu menampilkan kemampuan pustakawan memasarkan kompetensinya serta fasilitas perpustakaan yaitu melalui strategi pemasaran jasa perpustakaan. Tentunya perpustakaan harus dipasarkan kepada perpustakaan dan tentunya kalau meningkatkan personal branding pengelola perpustakaan ya baik Bapak dan Ibu. Nah ini sebagai pengelola perpustakaan atau kepala perpustakaan kalau sudah mengikuti diklat kepala perpustakaan bisa juga disebut ya, tenaga ahli di bidang perpustakaan. Ya, disebutkan juga di pasal 30 ya. Nah, bunyinya begini di pasal 30 dikatakan bahwa perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten kota dan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan dan tenaga ahli di bidang perpustakaan. Nah, tenaga ahli di bidang perpustakaan itu di dalam penjelasan undang-undang perpustakaan di pasal 30 dikatakan bahwa ya bahwa tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi di bidang perpustakaan kepada kapabilitas, integritas dan juga ditambah dengan mengikuti tingkat kepala perpustakaan. Ini contoh layanan ya. Ya ini ya sederhana ya ini nah, contoh layanan internet. Nah waktunya habis ya. Pak Muhammad. Oke. Ya. Cukup ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa dilihat aja nanti dibaca sendiri ya kan di situ juga ada modul kemudian ya ini sebagai tantangan era globalisasi ya. Nah, itu. Nah, oke habis ya? Habis. Mohon diklat. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati dengan waktu yang singkat ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu ya karena waktunya juga ya terbatas di Zoom ini ya diberikan waktu karena saya juga harus beralih lagi kepada diklat yang kebetulan di bentrok ini apa namanya jadwalnya akhirnya mundur yang layanan. Nah Bapak dan Ibu mohon maaf banget ya Bapak dan Ibu terpaksa harus baca ya baca dengan membaca kita akan lebih mengetahui
ketahui ya, jangan malas membaca Bapak dan Ibu ya, seorang guru apalagi ya. Kenapa? Disitulah kita untuk menambah pengetahuan kita ya, untuk menambah wawasan kita ya. Nah ini baik nanti ada di forum diskusi Bapak dan Ibu ya, forum diskusi bisa saling berdiskusi, tanya jawab. Nanti kalau saya harus balas pertanyaan itu ya kan wah repot juga kalau banyak ya, tapi ya saling menjawab ya, saling berdiskusi menjawab ya, nanti saya tinggal membenarkan oke, boleh gitu ya. Jadi saya tinggal menambahkan saja ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian semuanya, yang mungkin saya agak tercepat memberikan materi ini karena waktu juga ya. Saya mohon maaf, saya salam semua, semoga salam sehat semua dan semua sehat dan semua saya doakan semua yang kepada ya. Saya akhiri mungkin kalau ada, saya bolehlah berpantun ya, kalau ada jarum yang patah janganlah disimpan di laci, kalau ada kata-kata yang salah janganlah disimpan di hati, dan lapor polisi. Terima kasih. Saya akhiri taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jatna atas sharing informasinya atau ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, para kepala persatuan sekolah atau peserta diklat KPS, dan terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu peserta diklat KPS atas waktunya. Mudah-mudahan kita pada hari ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Pak Sujatna. Luar biasa. Terima kasih Pak Sujatna. Terima kasih Pak Sujana. Biasa Pak. Good presentasi, good. Bagus sekali. Oke, terima kasih ya. Mohon izin. Sampai ketemu lagi. Pak Mamat? Pak Mamat? Halo? Halo Pak Mamat? Halo? Bapak boleh tanya, kalau itu yang bikin brosur tadi saya ketinggalan, itu ada tutorialnya enggak? Sebenarnya sih kalau ada waktu sih, cuma nggak ada waktu juga sih ya. Saya sudah praktekkan waktu saya sebelumnya buat brosur itu. Sebenarnya sih sudah udah saya sampaikan di PPT. Itu bisa baca di PPT yang praktek ya. Bisa Bapak Ibu di ini aja, di download ya. Ya itu bisa terserah Ibu dan Bapak, misalnya di PPT apa di publisher ya, atau di Canva ya, bisa ya. Di Canva memang ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi sistemnya ATM ya. Ya. Coba saya ini masih ada nih. Nah Bapak dan Ibu, ini nih ya. Nah tadi ini. Lanjut Pak, oke, asik, menarik nih Pak, lanjut Pak. Nah, ini sebelum dimatikan ya. Belum Pak ya? Ya. Nah ini ada Bapak dan Ibu ya, harus ini ketentuan yang membuat brosur ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini ada semua yang ada di sini harus ada di brosur ini ya.
kelihatan nggak? Kelihatan kamu? Kelihatan. Ya. Nah ini ada ya. Ada ya. Nah, jadi ada nama instansi, sejarah singkat ya. Nah ini semua. Nah ini Bapak dan Ibu, caranya bagaimana? Kalau kita membuat di PPT, Bapak dan Ibu ya, kita searching ini di PPT seperti ini Bapak dan Ibu. Nah jadi kita saya contohkan tadi waktu awal tuh ya, kita membuat ini ya seperti ini contohnya ya. Kita buat lagi, coba. Nah ini contohnya ya. Nah ini umpamanya Bapak dan Ibu ada di insert. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya Pak, iya Pak. Kelihatan ya? Sambil di video Pak ya. Insert. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke table. Nah di table ini kita ambil 3 kotak. Kalau untuk membuat brosur, kalau membuat poster atau banner, ambil aja 1 kotak ya, 1 kotak. Nah ini. Nah jadi Bapak dan Ibu di sini tarik ke atas ya, kemudian juga tarik ke bawah ya, tarik ke kanan supaya full di sini, tarik, terus kemudian juga tarik ke sini ya. Nah ini, jadi kalau untuk memberikan warna, kalau warna untuk semua umpamanya biru semua boleh ya. Kalau ini 1 kotaknya ingin berbeda ya, kita bisa warna ini ya. Nah, warna kuning umpamanya bisa nih yang bagi ember tumpah nih ya. Nah ini, mulai boleh dari kanan dulu, boleh dari kiri dulu ya. Nah ini umpamanya kita pindah ke ini untuk logonya ya, Bapak dan Ibu bisa. Nah ini kalau kita umpamanya untuk kan ada 2 halaman, bisa didikat Slide. halaman ya. Nah ini Bapak dan Ibu kalau ini bisa mulai dari kiri boleh, mulai dari kanan boleh ya. Nah ini, setiap Bapak dan Ibu untuk memberikan ini kolom ya, tulisan di sini harus dikasih. Di sini kan ada A nih, ada Text box ya. Ya. Text box. Text box ya, betul ya. Terus gampang kok, hanya berapa langkah saja ini membuat brosur dan lain sebagainya di PPT ini ya. Baru Bapak Ibu tulis pustakaan nasional RI ya, nasional RI. Nah ini Pak, slide-nya Pak. ya, slide-nya udah kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Ya, ya. nggak kelihatan. Bajana. Ya. Bajana. Ya. Kelihatan. Dia bajana kan itu di diklat pelayanan ya. Ya. Dari sini udah selesai. Iya. Maaf aja Pak. Kita lanjutkan di diskusi. Aja. Diskusi.